Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Kamila. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Perjalanan Wisata 2019. Nah, di sini saya bakalan sedikit ngejelasin tentang artikel ini yang judulnya Pandemic Tourism and Global Change and Rapid Assessment of COVID-19 atau Pandemi Pariwisata dan Perubahan Global. Nah, jadi di dalam artikel ini ngejelasin tentang poin-poinnya. Nah, aku akan ngejelasin nih poin-poinnya apa aja. Yang pertama itu pembatasan perjalanan global, yang kedua awal munculnya COVID-19, yang ketiga jumlah korban yang terinfeksi COVID-19, terus penilaian cepat terhadap dampak COVID-19 yang dilaporkan pada pariwisata global hingga akhir bulan Maret 2020. Terus merangkum pertikaian awal kerusakan pada ekonomi pariwisata selama tahun 2020 terusnya. Terus yang selanjutnya, bagaimana pandemi COVID-19 ini dapat mengubah masyarakat ekonomi dan berkontribusi pada sektor pariwisata pasca COVID-19 yang lebih berkelanjutan. Berikutnya, pandemi pariwisata dan perubahan global. Terus yang terakhir, ada dua pandemi lainnya aktif pada saat muncul COVID-19, yaitu MERS dan Ebola. Nah, tadi kan udah dijelasin poin-poinnya apa aja di dalam artikel itu. Nah, salah satunya itu pembatasan perjalanan global atau larangan perjalanan internasional yang mempengaruhi lebih dari 90% populasi dunia dan pembatasan luas pada pertemuan publik dan mobilitas masyarakat. Nah, tujuan dari artikel ini adalah untuk membandingkan dampak COVID-19 dengan epidemi atau pandemi sebelumnya dan global lainnya, dan mengevaluasi bagaimana pandemi dapat mengubah masyarakat dalam segi ekonomi dan pariwisatanya. Nah, diketahui bahwa COVID-19 ini terdeteksi pertama kali di Wuhan, Cina, dan kemudian dilaporkan ke kantor WHO di Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Dan pada awal Januari 2020, kurang lebih ada 41 pasien yang terinfeksi oleh coronavirus.
Nah, meskipun virus ini menyebar dengan cepat di wilayah Wuhan, Cina, virus ini pada awalnya diabaikan oleh para pemimpin politik di berbagai dunia, sehingga pada saat itu transportasi udara global masih dibuka dan akibatnya virus itu menyebar ke seluruh benua dan pada pertengahan Maret ada 146 negara yang terinfeksi yang dikonfirmasi di seluruh dunia dengan cepat. Nah, akibat dari pembatasan perjalanan internasional, regional, lokal yang dapat mempengaruhi ekonomi nasional, termasuk sistem pariwisata, yaitu perjalanan internasional, pariwisata domestik, kunjungan harian, dan segmen yang beragam seperti transportasi udara, kapal pesiar, transportasi umum, akomodasi, kafe dan restoran, konvensi, festival, pertemuan, atau acara olahraga. Dan akhirnya banyak negara yang memperlakukan larangan perjalanan dan menutup perbatasan dan memperkenalkan periode karantina. Nah, di negara-negara lain, virus ini juga mempengaruhi hampir semua bagian dari rantai nilai keramah-tamahan. Dampak dari pariwisata yang dibatalkan, akomodasi yang ditutup, dan penutupan atraksi langsung terasa di bagian lain dari rantai pemasukan, seperti layanan catering dan minato. Restoran-restoran yang ditutup, meskipun beberapa negara beralih ke penjualan antar jemput atau pengiriman memungkinkan beberapa untuk melanjutkan operasi. Nah, laporan tentang banyaknya juga pegawai yang di-PHK dan bangkrutnya yang dialami oleh banyak perusahaan akibat dampak dari pandemi ini. Sebagai akibat dari perubahan global, laju terjadinya epidemi dan pandemi telah meningkat secara umum. Nah, secara umum diakui bahwa abad ke-20 ini mengalami 3 pandemi. Yang pertama, flu Spanyol atau influenza pada tahun 1918 sampai dengan 1919. Dan yang kedua, ada flu Asia atau H2N2 pada tahun 1957. Dan yang ketiga, ada flu Hong Kong pada tahun 1966. Nah, dan juga abad ke-21 ini telah mengalami 4 pandemi. Yang pertama, SARS pada tahun 2002. Yang kedua, flu burung pada tahun 2009. Yang ketiga, MERS pada tahun 2012. Dan yang terakhir, Ebola yang memuncak pada tahun 2013 sampai dengan 2014. Dengan meningkatnya wabah pandemi sejak tahun 2000-an, diyakini sangat terkait dengan faktor perubahan global. 2 pandemi lainnya aktif pada saat muncul COVID-19. Yang pertama adalah MERS yang sangat mematikan, penyakit pernapasan virus yang disebabkan oleh coronavirus. Salah satu laporan tercepat tentang dampak krisis COVID-19 terhadap pariwisata nasional itu terlihat pada tanggal 31 Maret 2020. Karena pada tanggal 5 Maret 2020 ada 40% terlihat dari banyaknya bisnis anggota telah mendaftarkan pembatalan, termasuk hotel, lokasi, perkemahan, keahlian masak, penyewaan mobil, kegiatan dan organisasi pemasaran. Dan pada tanggal 26 Maret 2020 ada 90% bisnis anggota telah memberhentikan sementara staf dengan 78% bisnis mengurangi setidaknya 3/4 tenaga kerja. Jadi banyaknya orang yang di PHK akibat dampak dari pandemi ini. Terus akomodasi dengan sebagian besar hotel ditutup atau mengalami angka pariwisata yang jauh lebih rendah. Perkiraan pendapatan industri 2020 menunjukkan penurunan yang signifikan. Contohnya itu terdapat di hotel aktif per kamar yang tersedia diperkirakan sampai 60,6% di tahun 2020. Nah, kita tahu bahwa di tahun 2020 ini bukan hanya COVID-19 saja yang kita harus waspadai, tetapi masih banyak virus-virus berbahaya lainnya. Untuk itu kita harus selalu menjaga kebersihan di lingkungan kita dan menjaga jarak secara fisik di depan umum atau mengenakan penutup mulut atau hidung untuk mencegah penyebaran virus melalui berbicara, batuk, atau bersin dengan menguji
yang sangat terbatas di banyak negara ini. Nah, akibat dari COVID-19 ini, bidang pariwisata sangat terpukul dibandingkan dengan sektor lainnya. Karena banyaknya para pekerja di sektor pariwisata yang cuti, yang di PHK atau tidak dapat bekerja akibat dari jarak sosial ini. Untuk itu kita semua harus selalu kerjasama dalam melawan COVID-19 agar virus ini dapat menghilang. Caranya dengan kita selalu menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan, dan ikuti selalu anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja agar kita dapat memutus rantai penyebaran virus corona supaya kita semua dapat beraktivitas kembali. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.